Shalom, selamat pagi opa oma. Iya, opanya ada satu, dua. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam persekutuan Philadelphia di hari ini, hari Rabu, tanggal 20 September ya. Puji Tuhan, opa oma sehat semua. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita saat ini bisa berada di tempat ini. Saya juga akan menyapa opa oma yang saat ini mengikuti persekutuan Philadelphia dari rumah. Kiranya opa oma sehat-sehat selalu ya. Amin. Puji Tuhan. Persekutuan kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim, akan membawakan firman dan juga memainkan alat musik, dan juga saya sebagai MC. Nah, puji Tuhan, persekutuan kita saat ini dengan tema belas kasihan dan kemurahan. Mari opa oma, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakui bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Allah itu baik. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri, iya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali opa oma. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, hingga pada saat ini kami bisa bertemu dalam persekutuan Philadelphia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan-Mu, buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang untuk kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam persekutuan Philadelphia saat ini.
Tuhan akan berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Terlebih Tuhan akan mengurapi Bapak Pendeta Stefanus Lim yang akan memberikan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, dan memberikan kami berkat-berkat. Terima kasih, kami serahkan persekutuan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Oma yang terkasih, oleh karena kasih Tuhan kita semua saat ini boleh berkumpul, bertemu lagi. Setelah sebulan lamanya kita tidak bertemu dalam persekutuan Philadelphia. Ya. Saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memelihara kita. Bahkan sampai anak cucu kita. Ya. Ya, bagi opa oma yang sudah memiliki cucu. Ya, Tuhan memberkati seluruh keluarga kita karena Tuhan begitu baik. Mari kita akan pujikan sebuah pujian berkat anak cucu. Kita kembali bersama-sama bersukacita opa oma. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita aminkan lagu ini ya opa oma ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Janji Tuhan apa opa oma? Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan selalu menggenapi firman-Nya dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya.
Opa Oma mengimani bahwa saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang kembali Opa Oma bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dengan sukacita. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, amin. Sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Opa Oma. Ya, sebentar kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim. Ibu Bapak terkasih, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka hati kita sekali lagi lewat lagu Aku Diberkati. Kita nyanyinya dengan tempo yang lambat ya. Sebagai harapan doa kita. Mari kita berdoa lewat lagu ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tuhan, kami ingin menerima berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu melayankan sabda-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap warga usia lanjut yang datang di gedung gereja ini, maupun para sahabat kami yang ikut siaran online di berbagai tempat dan di berbagai kota. Sama-sama diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ya. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tema yang menarik akan kita ikuti dalam Philadelphia kali ini. Kita baca bersama-sama temanya ya Ibu Bapak, saudaraku. Kita ucapkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema belas kasihan dan kemurahan. Pasti di antara kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, apa ada ayat Alkitab yang bicara tentang belas kasihan dan kemurahan? Ada. Mana itu? Yo, Ibu Bapak, saudaraku, bersama dengan sahabat-sahabat online, kita yang di gedung gereja mengucapkan dan membaca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 12a. Ya, kita ucapkan sama-sama firman Tuhan begini. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Amin. Ya.
boleh saya tanya dulu pada ibu bapak, apakah bapak ibu merasa aku ini termasuk orang pilihan Allah? Angkat tangan. Puji Tuhan. Kita semua termasuk orang yang dipilih Allah. Apa istimewanya menurut ayat ini kalau kita dipilih Allah? Kita dikuduskan dan dikasihi Allah. Amin. Tapi enggak berhenti sampai di situ ibu bapak. Tugas kita apa? Ada dua. Kenakanlah belas kasihan dan yang kedua kenakanlah kemurahan. Nah, untuk cerita ini saya akan mengawali dengan kisah penjual telur. Ya, ini telurnya baru saja apa ini ya? Ditetaskan atau dikeluarkan. Ya. Telurnya baru saja pokoknya masih anget gitu ya. Sehingga penjual telur ini berani pasang fresh eggs. Ya, telurnya masih seger-seger. Harganya berapa Bapak Ibu? 1 butir 1.000. Ya. Nah, ceritanya gimana? Mbak Dina akan cerita buat kita. Ceritanya begini. Seorang perempuan kaya sedang membeli telur. Berapa harga telur ini? Tanyanya pada bapak penjual telur yang sudah tua. Bapak penjual telur menjawab, 1.000 rupiah untuk sebutir telur, Bu. Ya, Bapak Ibu yang sering beli telur boleh angkat tangan. Tahu harga telur sebutir 1.000 murah atau murah ya? 1.000 dapat 1 butir itu murah. Ya, murah banget kata Bu Sus. Betul ya Bu Sus ya? Sebutir 1.000 itu murah. Tapi namanya perempuan kaya. Apa yang terjadi menurut Bapak Ibu? Ditawar. Nawarnya berapa? Perempuan itu menawar, saya beli 6 butir dengan harga 3.500 ya. Kalau tidak boleh, saya pergi. Bapak ini menjawab lirih, boleh Bu, silahkan. Saya sudah senang karena ini pelaris buat saya. Seharian belum ada satupun yang membeli telur untuk membeli makanan di rumah. Waduh, maunya ibu yang kaya ini beli telur 6, harusnya berapa Bapak Ibu? Harusnya 6.000. Tapi ibu ini nawarnya enggak tanggung-tanggung. Kalau mau, kalau boleh, 6 butir berapa? 3.500. Dan diancam. Ancamannya apa Bapak Ibu? Kalau enggak boleh, tak tinggal, aku pergi. Gitu ya. Bapak Ibu, pedagang telur yang sudah tua ini hatinya bingung. Ya, dia pikir ya sudahlah, dari tadi belum ada yang mampir beli telur. Ini diminta kasih 6, harganya 3.500. Aku ingat anak istriku di rumah perlu makan. Ya, apa yang terjadi Ibu Bapak? Kita lihat kelanjutannya. Perempuan itu akhirnya membeli seharga 3.500 untuk 6 butir telur. Sembari tersenyum puas penuh kemenangan, perempuan itu beranjak menuju mobil mewahnya dan melaju pergi. Bapak penjual telur juga tersenyum penuh syukur. Ya, Ibu Bapak, perempuan yang kaya yang naik mobil bagus banget itu tadi, akhirnya nenteng 6 telur, bayarnya cuman 3.500, wajahnya seneng, puas banget. Aku nawarnya sukses. Ya, pulang bisa bawa telur 6, cukup bayar 3.500. Gara-gara aku ancam, kalau enggak mau aku pergi. Ya, mau pergi kemana sih? Kita mau lihat. Tapi bapak penjual telur itu pun ternyata ya sudah
belajar ikhlas, belajar merelakan, jualan telur laku 6 sekaligus, tapi sebenarnya rugi. Ya, enggak apa-apalah. Yang penting pulang nanti bawa duit. Ya. Terus perempuan ini pergi kemana Mbak Dina? Kita lihat. Perempuan itu lalu pergi memasuki ke sebuah restoran mewah dan bertemu dengan teman sosialitanya. Mereka makan berbagai masakan lezat dan mahal. Lalu ia membayar semua makanan sebanyak 700.000. Ia memberikan 50.000 kepada pelayan restoran untuk tips. Waduh, perempuan kaya ini lanjutin acaranya, makan kumpul-kumpul bareng teman-teman sosialitanya. Ada 4-5 orang gitulah ya. Makan di restoran yang bagus banget. Hari ini aku yang akan bayarin teman-teman. Nggak usah takut, aku punya duit gitu ya. Waktu bayar, semuanya dibayar berapa Bapak Ibu? 700. Dari tadi kan ada pelayan yang bantu nyuguhin ini itu. Pelayannya dikasih tips berapa? Coba kita hitung sekarang. Coba Mbak Dina hitungkan Mbak dari awal sampai akhir Mbak. 6 telur ditawar hanya 3.500. Makan-makan biaya 700.000. Uang tips 50.000. Waduh, kok gitu ya? Ada apa ini? Coba kita lihat. Ini kisah yang sering kita dengar. Bagi pemilik restoran mewah, semua yang dilakukan perempuan kaya dengan royalnya itu adalah hal biasa. Banyak orang kaya lain juga melakukannya, tapi tidak wajar bagi bapak penjual telur. Bapak tua yang terpinggirkan itu harus berjuang 1000 demi 1000 hanya untuk bertahan hidup dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Nah, Ibu Bapak, persoalannya kenapa ya kok di tengah masyarakat itu sering terjadi kisah-kisah seperti ini? Betul Ibu Bapak? Kalau nawar ke pedagang asongan, pedagang kecil, harganya ditekan sekecil mungkin. Ya, bahkan kadang itu diledekin ya. Waktu ngomong telurnya 1 butir 1.000. Kadang dia ngomong, lah telur seupil-upil 1.000. Ya, bakulnya untung enggak marah. Kalau marah emangnya upilnya ibu setelur gitu ya. Nah Ibu Bapak, saudaraku terkasih, lihat untuk pedagang kecil, kenapa kok seringkali harus ditekan? Tetapi untuk restoran mewah, kenapa kok uang dihambur-hamburkan? Ini gejala apa? Mbak Dina akan menjelaskan. Kenapa kita sering ingin pamer bahwa kita punya kuasa untuk menekan orang lain tanpa peduli derita apa yang dia rasakan? Kenapa kita meraih kebahagiaan dengan pamer kuasa? Ibu Bapak, ternyata duduk persoalannya, akar dari permasalahan ini, orang kaya ini mau tunjukkan apa? Aku punya kuasa. Dan aku puas kalau kekuasaanku itu aku pakai untuk menekan orang yang tidak bakalan bisa melawan. Pedagang kecil kan nggak bakal bisa melawan ya Bapak Ibu ya. Lihat mobilnya datang bagus saja udah hatinya deg-degan ya. Aku baru kali ini lihat mobilnya bagus banget. Ya. Dan dengan penuh kekuasaan dia kepengen menekan bakul cilik ini tadi. Ya, rasanya puas. Kalau aku bisa memojokkan, memepetkan, menyudutkan wong cilik kayak gini nih, berarti aku levelnya jauh di atas bakul ini. Ternyata masalahnya itu Ibu Bapak. Apa iya? Coba kita lihat. Kenapa kita tak melakukan sebaliknya dengan kuasa yang kita miliki? Membeli sesuatu dari seorang yang berkekurangan meski kita sendiri tak membutuhkan apa yang kita beli.
Atau kenapa kita tidak memberikan uang kembalian justru kepada seorang penjual yang berkekurangan? Nah, hari ini lewat persekutuan Philadelphia ini, ayo kita hitung-hitungan umur. Ya, umur kita udah tambah, tiap hari tambah. Ya, umurku masih berapa lama aku nggak tahu Tuhan. Tapi yang aku tahu cuman satu. Harusnya aku menggunakan sisa umur hidupku jadi berkat untuk orang-orang kecil. Amin. Harusnya kalau memang aku punya kekuatan, aku punya kuasa, maka kekuasaanku itu untuk menolong dan mengasihi orang-orang yang sangat berkekurangan. Contohnya, ya tadi kasih contoh ya. Ibu ini mau beli 6 butir telur. Harusnya bayarnya berapa Bapak Ibu? 6.000 itu kan biasa. Kalau dia anak Tuhan, hatinya penuh berkat dan kemurahan. Kasih berapa? Weslah ambil di dompet 10.000. Jujulane, kembaliane, lebihnya buat Bapak saja. Nanti buat tambah beli lauk untuk anak di rumah ya Pak ya. Keren Ibu Bapak? Ayo, siapa di antara kita yang selama ini masih seneng nawar-nawar? Ya, hari ini bertobat ya. Hari ini firman Tuhan ngajari kita untuk bertobat. Setuju? Jangan suka menekan wong cilik. Ya, kita harus jadi berkat. Amin. Nah, ini cerita yang pertama. Silahkan Mbak Dina. Kesediaan untuk membuat orang lain tersenyum dan menemukan hari baiknya sesungguhnya demi kebaikan kita juga. Sebab pada saat itulah martabat kita sebagai manusia dicatat. Ya, Ibu Bapak perlu kita tahu ya. Di rumah-rumah tetangga sekitar kita banyak foto kayak ibu ini loh. Hari ini mau bikin nasi nggak punya beras. Nunggu suaminya jualan telur nanti pulang. Ya kan? Hari ini mau beli lauk belum ada duit. Cuman bisa pegangan kepala. Bingung aku. Ya. Lah kok kita malah senengnya menawar, menekan, mau menunjukkan aku berkuasa. Jangan begitu. Amin. Hari ini firman Tuhan mengajari kita tentang apa Bapak Ibu? Punya belas kasih dan punya hati yang murah hati, suka memberi. Siapa yang bersedia dari cerita pertama mengatakan Tuhan, aku mau bertobat, angkat tanganmu. Benar ya Bapak Ibu ya? Hari ini firman Tuhan ngajari kita urusan yang sangat sederhana. Firman Tuhan itu dekat dengan urusan hidup sehari-hari. Sebaliknya, saya punya cerita yang kedua. Pengen ngikutin cerita kedua? Gambarnya keren. Sebelumnya kita baca firman Tuhan sekali lagi. Bareng-bareng kita katakan firman Tuhan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan dan kemurahan. Ya. Ibu Bapak, anak kecil ini makan apa ya? Makan es krim. Ada cerita anak kecil ini makan es krim, keren banget nih. Saya bacanya sampai ngergel. Saya membaca kisahnya sampai pengen nangis. Ceritanya kayak apa Mbak Dina? Pada suatu hari, seorang anak masuk ke dalam rumah makan yang sangat terkenal dan mahal. Dia masuk seorang diri dan memakai pakaian biasa saja. Tidak seperti anak-anak lain yang memakai pakaian yang bagus. Anak itu duduk di salah satu kursi lalu mengangkat tangannya untuk memanggil salah satu pelayan. Ya, anak kecil yang satu ini beda dengan anak-anak yang lain.
bajunya sederhana sekali. Dia masuk, ini kan pemberani nih anaknya. Ya, begitu masuk ke restoran yang mahal, anak kecil ini duduk. Terus angkat tangan gini, manggil pelayannya. Ya. Nah, apa yang terjadi? Waktu pelayan melihat ada anak kecil, pakaiannya sederhana, duduk di restoran yang mewah kayak gini. Silahkan Mbak Dina. Seorang pelayan perempuan menghampiri anak kecil itu lalu memberikan buku menu makanan. Pelayan tersebut agak heran mengapa anak kecil itu berani masuk ke dalam rumah makan yang mahal, padahal dari penampilannya pelayan itu tidak yakin bahwa sang anak kecil mampu membayar makanan yang ada. Ya, Mbak Dina, kira-kira pelayan itu ngasih buku menunya ke anak kecil ini gimana ya? Ada senyuman? Sedikit banget senyumnya. Mahal senyumnya. Karena lihat anak kecil ini pakaiannya sederhana banget nih. Mana dia punya duit banyak lah. Ya, ngasih buku menunya mungkin sambil ditaruh. Nih gitu ya. Enggak sambil mengatakan silahkan buka buku menunya. Enggak ada. Ya. Apa yang terjadi? Kita lihat berikutnya. Berapa harga es krim yang diberi saus stroberi dan coklat? Tanya sang anak kecil. Sang pelayan menjawab, 50.000. Anak kecil ini waktu lihat buku menu, wih ini kayaknya enak nih. Es krim dikasih saus stroberi, rasanya kecut-kecut seger, masih nanti ditambah coklat. Tapi aku mau tahu dulu harganya berapa. Harganya berapa Bapak Ibu? 50.000. Apa yang dilakukan anak kecil ini? Lihat. Anak kecil itu memasukkan tangan ke dalam saku celana, lalu mengambil beberapa receh dan menghitungnya. Lalu anak kecil itu kembali bertanya, kalau es krim yang tidak diberi saus stroberi dan coklat, pelayan mengerutkan kening, 20.000. Dia hitung-hitung duit dulu di saku gini ya. Uangnya uang recehan. Kalau nggak usah pakai saus stroberi dan coklat, harganya berapa? Berapa Ibu Bapak? 20.000. Kalau kita yang jadi pelayan restoran itu gimana ya? Mulai mengerutkan dahi. Ini anak nih aneh sekali ya. Tapi lihat bagaimana cerita berikutnya. Sekali lagi anak kecil itu mengambil receh dari dalam saku celananya lalu menghitung. Kalau aku pesan separuh es krim tanpa saus stroberi dan coklat berapa? Kesal dengan kelakuan pembeli kecil itu, pelayan menjawab dengan ketus, 10.000. Sang anak lalu tersenyum, baiklah aku pesan itu saja, terima kasih. Ya, anak kecil ini nanya lagi, kalau aku belinya separuh tok, bisa enggak? Boleh enggak? Es krimnya enggak usah banyak-banyak, separuh saja. Harganya berapa? 10.000. Pelayan ini hatinya gimana Ibu Bapak? Ini bocah. Ya. Ngapain berani-beraninya masuk restoran ini gitu ya. Tapi bagaimanapun dia harus melakukan tugasnya. Apa yang terjadi? Pelayan itu mencatat pesanan lalu menyerahkan pada bagian dapur, lalu kembali membawa es krim pesanan. Anak itu tampak gembira dan menikmati es krim yang hanya separuh dengan sukacita. Dia melahap es krim sampai habis. Kemudian sang pelayan kembali datang memberikan nota pembayaran. Ya, lihat anak kecil itu dikasih es krimnya separuh, cepet banget makannya, seneng banget. Nah setelah selesai pelayan itu kasih notanya. Berapa notanya Ibu Bapak? 10.000 ya janjinya ya. Kita lihat apa yang terjadi. Semua 10.000 bukan? Tanya anak itu lalu membayar es krim pesanannya dengan setumpuk uang receh. Wajah sang pelayan tampak masam karena harus menghitung ulang receh-receh itu. Lalu sang anak mengeluarkan selembar uang 50.000 dari saku celana belakangnya. Dan ini tips untuk Anda, ujar sang anak sambil menyerahkan selembar uang tersebut untuk pelayan. Waduh, keren banget ini.
Mungkin ini anak pendeta ya. Ya, buat aku cukup 10.000. Ya, aku nabung 10.000 itu dari receh kecil-kecil. Pelayan suruh ngitung 10.000 uang recehan. Hatinya jengkel ya. Wong isinya koin 500-an rupiah itu loh Bapak Ibu. Ditata gitu ya. Ini udah genep 10.000 belum? Udah genep, diambilkan uang tabungannya. 50.000. Ini tipsnya buat Mbak. Keren anak ini? Kita kasih tepuk tangan dulu anaknya. Luar biasa. Ya, Ibu Bapak, hari ini kita mau belajar apa Mbak Dina? Ya. Belajar apa Mbak? Belas kasihan dan kemurahan. Belas kasihan dan kemurahan. Ibu Bapak yang terkasih, benar saya tidak tahu hidup kita ini disayang Tuhan banget-banget ya. Masih sehat, amin. Bisa berangkat persekutuan Philadelphia, berkat Tuhan. Masih punya umur panjang, puji Tuhan. Semua karena belas kasihan dan kemurahan Allah kan. Kalau kita menyadari aku dapat belas kasihan Allah. Dan Allah tuh selalu beri berkat kemurahan padaku. Lalu aku juga suka berbelas kasih dan murah hati pada banyak orang. Apa kira-kira hasilnya Ibu Bapak? Tuhan senang? Ibu Bapak yakini. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan itu loh. Anak cucunya diberkati Tuhan, gak akan minta-minta. Amin. Jadi jangan pelit ya. Setuju? Kalau ketemu wong cilik, orang yang sederhana, belilah. Mungkin kita gak butuh. Ada toh bakul asongan, jualan kerupuk. Bu, larisin Bu, kita baru di restoran ini. Anak ini memberanikan diri. Kita beli enggak? Aku enggak butuh. Padahal kalau itu dibeli, kita mungkin bisa nanti kasih ke bapak parkir. Bisa kasih ke satpam. Ya. Yang penting anak ini tahu ada Tuhan yang baik. Nah, saya mau Ibu Bapak semuanya belajar belas kasihan dan kemurahan. Siap? Jangan pelit-pelit. Ya. Teristimewa pada orang-orang kecil. Hentikan kebiasaan menawar. Apalagi nawarnya dipol-polke gitu ya. Kasihan banget itu ya. Orangnya pasti menderita. Ya. Padahal kalau kita belanja, masuk restoran pernah menawar? Enggak pernah nawar. Ya. Tapi untuk orang kecil kenapa kita harus menekan? Ya. Sepakat? Mumpung kita masih punya kesempatan hidup. Ya. Berbuat baiklah, penuh belas kasihan dan penuh kemurahan. Ibu Bapak siap? Setuju? Yakin? Praktek? Ya, beneran ya. Jangan suka menekan orang kecil. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Kita minta pada Tuhan. Tuhan, ajari aku punya kasih yang lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu
kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Taruh tanganmu di dadamu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu. Sekali lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Angkat tanganmu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Silahkan duduk Ibu Bapak. Biarlah musik dengan lembut mengiringi doa-doa kita. Berdoalah. Kami mohon ampun Tuhan. Selama ini kami suka menekan orang yang lemah. Kami mohon ampun
Kalau kami kurang peduli dan kurang perhatian pada orang-orang kecil di sekeliling kami, ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menegur kami di hari tua kami ini, agar kami bertobat, agar kami berubah. Ketika kami bersikap baik kepada mereka, anak, menantu, cucu, buyut kami dimanapun juga akan diperlakukan baik oleh banyak orang. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kalaupun bukan kami yang menerima balasan kebaikan itu, keluarga kamilah yang akan menerima balasannya. Ajari kami berbuat baik dengan penuh ketulusan hati. Ajari kami menggunakan sisa umur hidup di dunia ini lebih berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba mendoakan semua peserta persekutuan Philadelphia ini, baik kami yang di gedung gereja maupun kami yang ikut di berbagai kota, diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan. Kami pegang teguh firman-Mu, agar kami belajar sungguh-sungguh memiliki hidup seturut firman-firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Silahkan Mbak Dina bisa lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Stefanus. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana ada belas kasihan dan kemurahan di dalam diri kita. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan merayakan Opa Oma yang merayakan ulang tahun di bulan September ini. Siapa saja? Nah, ada Ibu Herastuti Sri Rukmini, ada Bapak Tiwan Suripno, ada Bapak Kriswadi Triamoko, ada Ibu Lili Andriani, ada Ibu Ika Handayani, Ibu Lilis Widiarti, Ibu Kokwi Eng, ada Bapak Halim Sanjaya, ada Ibu Ita Sagita, ada Bapak Warno Elkana, ada Bapak Kusmadi, dan ada Ibu Suwarti. Mungkin ada dari antara opa-oma yang hadir saat ini yang berulang tahun? Selain yang tertera di layar? Gak ada. Gak ada ya Pak? Ya. Selamat ulang tahun bagi opa-oma yang merayakan di bulan September ini. Yang saat ini mungkin di rumah masing-masing. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita yang di tempat ini kita akan merayakan, kita akan mengucapkan happy birthday to you. Nomor 6. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Puji Tuhan. Sekali lagi bagi opa oma yang berulang tahun, yang di rumah masing-masing, saya ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Di saya. Mari kita akan satu dalam doa, kita akan menaikkan doa syafaat kita.
Bapa Surgawi, kembali kami hadir menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kembali mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki belas kasihan, untuk kami boleh mengenakan belas kasihan dan kemurahan, karena kami adalah anak-anak yang telah Engkau pilih. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah itu boleh menjadi kekuatan kami dalam menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Tuhan berkati Bapak Stefanus Lim yang telah memberikan firman-Mu pada saat ini. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di bulan September ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, perlindungan dan pimpinan serta penyertaan dalam kehidupan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun di bulan September ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa juga untuk acara bulan keluarga di GKI Marta Dirja ini Tuhan. Tuhan Kau juga akan pimpin setiap acara-acara yang akan diadakan untuk memperingati bulan keluarga di gereja kami ini Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa juga untuk persekutuan Philadelphia. Tuhan akan semakin pererat kami, para lansia, opa-oma yang ada, untuk kami boleh terus bersekutu, terus bersatu hati, dan untuk memajukan persekutuan Philadelphia ini Tuhan. Berikut program-program yang dicanangkan, Tuhan juga akan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir di tempat ini pada saat ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, opa oma yang mungkin saat ini tidak bisa mengikuti dari tempat ini namun mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan juga akan memberikan kekuatan, pimpinan dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Hanya inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan dan kami alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Sebelum nanti kita akan mendengarkan pengumuman, kita akan senam bersama. Saya undang kembali opa oma untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus
sungguhlah tetap milikku. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Opa Oma. Kita akan tutup ibadah kita pada saat ini. Ya, mari kita akhiri persekutuan kita dengan kita tutup doa dulu sebelum nanti ada pengumuman dan ada senam ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur boleh mengikuti persekutuan Philadelphia hari ini dan kami sangat senang Mbak Dina boleh memandu acara ini melalui puji-pujian dan juga permainan musik. Tuhan menyertai selalu Mbak Dina. Kami teringat mendoakan Mamah Mbak Dina yang sedang dirawat di Rumah Sakit Atin Purbalingga. Tuhan menyembuhkan kondisi kesehatan mamahnya Mbak Dina lebih baik lagi. Kami juga terus berdoa menyerahkan hari-hari hidup kami ke dalam genggaman tangan Tuhan yang baik. Pakai hidup kami Tuhan selagi masih ada kesempatan untuk bermurah hati dan berbelas kasihan. Terima kasih untuk sabdamu hari ini. Terima kasih untuk pertemuan dengan banyak sahabat yang kami jumpai lewat persekutuan Philadelphia ini. Tuhan berkenan mempertemukan kami kembali dalam kesempatan berikutnya. Inilah rangkaian doa kami. Bila sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan besertalah dalam perjalanan kami sampai di rumah kami dengan selamat. Kami mendoakan juga untuk kedua sahabat kami yang datang dari luar negeri. Tante Ailan diberkati selama liburannya di Indonesia dan pada saatnya akan kembali ke kota Perth di Australia Barat. Tuhan lindungi penerbangannya, kesehatannya dan semua aktivitasnya. Kami juga mendoakan untuk Cik Deborah yang datang dari Belanda dan berlibur di Indonesia. Tuhan besertalah dengan liburan anakmu ini dan pada saatnya akan kembali ke Belanda, tangan Tuhan juga yang menyertai dan menuntun penerbangannya. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan di antara kami semua. Kami akan berpisah, kami nanti juga akan menikmati makan bersama. Biarlah makanan minuman itu memberi kekuatan kesehatan buat tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau melanjutkan kegiatan persekutuan ini lewat acara-acara yang mengakrabkan di antara kami. Diberkatilah kebersamaan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Ibu Bapak dan Mbak Dina, ada satu pengumuman ya Mbak ya. Bagaimana besok Jumat, sekarang hari Rabu ya Bapak Ibu. Berarti berapa hari lagi ya? Kamis, Jumat, 2 hari lagi. Ibu Bapak diundang bagaimana kita bisa mendampingi cucu atau keponaan kita di masa remaja. Remaja milenial itu kayak apa? Ya, remaja zaman now mendekati, membimbing bersama dengan mereka enggak mudah. Hadir pembicara yang luar biasa, keren, ganteng, orang bule. Ya, akan datang di gereja kita. Namanya siapa? Ada yang bisa hafal namanya? Ya, kalau enggak salah Pak Henry Kreutzmann gitu ya. Nah, betul ya? Nah, akan datang besok Jumat jam 6 sore. Ibu Bapak, walaupun kita lansia, ingat ya, kita datang itu dalam rangka buat siapa? Buat cucu. Supaya cucu kita kalau ngomong dengan kita tidak merasa disalah-salahkan. Ya. Nah, jadi sangat penting. Saya menganjurkan Ibu Bapak kalau punya waktu kesempatan, silahkan datang besok Jumat jam 6 sore di gereja ini. Begitu? Dan yang kedua, nanti habis ini senam, tapi izinkan saya dan kakak saya nanti tidak ikut senam dan tidak ikut makan ya. Karena gini Bapak Ibu, kakak saya nanti sebentar lagi naik kereta, saya nanti antar ke stasiun ya. Jadi nanti saya lebih duluan meninggalkan ruangan ini. Enggak apa-apa, ada Mbak Dina memandu kita untuk ikut senam. Acaranya tinggal senam, arisan,
dan makan-makan gitu ya. Nah, silahkan Mbak Dina bisa lanjutkan ya Mbak Dina. Terima kasih Pak Stefanus. Ya, selamat jalan Ibu Deborah, hati-hati sampai di tujuan. Ya. Oh, boleh. Foto bersama. Mari foto bersama dulu. Ya, belum lengkap. Mari. Duduknya berdua-dua. Kita akan senam. Ya, langsung disenam Pak. Ya. Ayo duduknya berdua-dua. Sebentar. Mulai dengan latihan pemanasan. Diikuti latihan perdana. Diulangi lagi. Posisi duduk setengah kursi. Dada. Ya, oke. Ini dulu aja. Ya, oke. Ya, duduknya berdua-dua yang nyaman saja Opa Oma. Ya, yang nyaman saja ya. Oke, ayo. Mari kita akan senam. Siap. Ya. Oke, duduknya nyaman. Mari. Ya, sudah. Oke, kita mulai ya. Senam osteoporosis ini dimulai dengan latihan pemanasan. Diikuti latihan perdana dengan posisi duduk setengah kursi, dada tegak, kaki terbuka, lebar bahu. 7, 8, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai sudah? Seger apa Oma? Seger, ya puji Tuhan. Ya saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dan arisan. Nanti saya serahkan kepada Ibu Gito, mungkin ada pengumuman. Bapak Ibu yang kami kasihi, tidak ada pengumuman yang penting. Tadi sudah dijelaskan Pak Steve. Semoga Bapak Ibu bisa menyempatkan hadir pada hari Jumat sore supaya kita nggak selalu tukaran sama anak cucu. Kemudian akan dilanjutkan arisan. Tunggu ya, kalau yang nggak ada dimasukin lagi. Kalau yang ada, tadi yang satu ada. Nah, iya, iya siap. Ada. Yang dapat Bu Magdalena Budianto. Kayaknya nggak ada ya? Oh ada. Ada ya. Yang kedua Bu Anghing Liu. Ya. Jadi untuk bulan September ini yang dapat adalah Ibu Anghing Liu dan Ibu Magdalena Budianto. Mau nggak? Oh mau, ya udah. Kalau nggak mau dimasukin lagi. Ya selamat kepada yang dapat arisan. Ya, sebentar kita akan ramah-tamah di sebelah. Terima kasih ya Pak Oma, sampai jumpa bulan depan. Ya jangan lupa hari Jumat ya, besok datang ya. Iya hari Jumat jangan lupa, sampai jumpa, Tuhan berkati.